Kok naik turun tangga? Tadi pergi ya sama Akong ya, makanya turun tangga ya? Iya nggak sih? Oh, suruh ngemas barang, yang suruh bosnya. Mbak Tika, kita tunggu teman-temannya dulu. Oh, Aing nyuruh Ama. Mbak Tika, kita tunggu teman-temannya dulu ya. Kita tunggu sampai jam 9:10 teman-temannya ya. Takutnya ntar mereka ketinggalan. Gimana Mbak? Ke Ima? Halo Mbak Sri Muji. Halo Mbak Oni. Mbak Oni kayaknya sambil kerja nih ya. Malam. Amanya Mbak Tika yang di foto Facebook itu bukan sih? Iya nggak Mbak Tik? Amanya yang Mbak buat di foto Facebook bukan sih? Oh, udah tua juga ya? Jadi Mbak jaga Ama sama Akong gitu? Oh bukan. Oh, sekarang Akong juga di Bopong terus. Oh, itu yang dulu. Jadi Mbak udah 2 kali kerja di Taiwan gitu. Kalau Mbak Sri Muji kerja apa? Sama, jaga Akong juga. Oh, udah gonta-ganti, Miss. Betah ya kerja di sini ya? Nggak lebih enak kerja di Indo, Mbak? Oh, butuh biaya. Kalau Mbak Sri Muji kerjanya apa ya? Kerja di perusahaan ya? Wah, anak Mbak Atika udah SMK. Udah gede ya, Mbak? Kita mulai jam 9:10 ya. Kalau temannya pada nggak datang, baru kita, kalau temannya jam 9:10 nggak datang juga, kita mulai aja ya belajarnya ya. Oke Mbak Oni, Mbak Ketua Kelas. Oke Mbak Sri. Perawan 16, Jokonya 12 tahun. Joko. Joko sih maksudnya apa? Opo nih, Joko. Oh, anaknya. Perawan 16 tahun, Joko 12 tahun. Oh, laki-laki 2 orang ya, Mbak. Semangat, semangat, Mbak. Pasti bisa lah godain anaknya. 2 menit lagi kita mulai kelasnya ya. Kita tunggu teman-temannya bentar. Oh, sepi ya hari ini ya? Pada belum balik kerja kali ya? Pada belum balik kerja mungkin. Udah baca belum buku paketnya?
Buku itunya udah baca belum modul belajarnya? Pelajaran kita hari ini agak lumayan sulit nih. Penginderaan jauh. Kita belajar apa sekarang? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kita belajar mata pelajaran apa sekarang? Iya, penginderaan jauh. Mata pelajaran apa? Oh iya, pinter. Geografi, benar. Iya, agak sulit nih materi kita hari ini. Jadi, ya sabar-sabar ya Mbak. Kita nanti belajarnya agak saya pelan-pelanin deh, biar semua bisa paham. Oke, 1 menit lagi kita tunggu temennya. Kalau nggak datang juga kita mulai. Halo Mbak Ika. Baru pulang kerja ya? Oke, 9:10 kita mulai ya. Oke. Ready? Ready. Good night all. Good night. Oke. Pelajaran kita sekarang pelajaran geografi. Ini pertemuan kita yang ketiga untuk geografi. Untuk semester ini kita udah 3 kali belajar geografi. Dan ini materi kita bab 2. Kemarin materi yang pertama ada yang ingat nggak pelajarannya apa? Yang bab pertama. Anybody remember? Pelajaran yang pertama ada yang ingat nggak sih? Kira-kira apa ya kemarin pelajaran yang pertama? Bab 1 kita bahas apa ya? Iya, benar Mbak Ika. Bab 1 kita bahas peta atau map, bahasa Inggrisnya map. Udah? Jadi sekarang kita belajar tentang penginderaan jauh dan SIG. Udah? Penginderaan jauh dan SIG. Dari judulnya aja agak asing ya Mbak ya, kayaknya agak sulit nih ya. Bukan agak sulit, emang sedikit sulit, tapi gampang lah. Tapi bisa lah mbak-mbaknya pasti. Udah? Kita sekarang belajar SIG atau penginderaan jauh. SIG dan penginderaan jauh. Udah? Kira-kira ada nggak yang udah baca buku paketnya? SIG itu apa sih? Ada yang sudah baca buku? Wih, pinter banget. Belum sempat baca kata Mbak Atika. Kata Mbak Ika, sistem informasi geografi. Pinter, bener. Gak apa-apa Mbak Atika. Ntar kapan-kapan kalau Mbak Atikanya punya waktu luang, dibaca. Iya, SIG itu adalah sistem informasi geografi. Udah? Jadi yang kita pelajari sekarang adalah sistem informasi geografi dan penginderaan jauh. Udah, apa sih manfaatnya Miss kita belajar ini? Emangnya ada pentingnya? Iya kan? Ini manfaatnya kita belajar ini. Jadi diharapkan belajar penginderaan jauh sama belajar sistem informasi geografi, siswa mbak-mbaknya mampu untuk membedakan mana peta dengan media citra. Udah? Media citra itu apa? Nanti saya kasih tahu media citra itu apa. Udah? Jadi diharapkan mbak-mbaknya mampu memperoleh kemampuan untuk membedakan peta dengan media citra. Udah? Peta apa, media citra apa? Peta sudah tahu, nanti saya kasih tahu apa media citra. Sudah? Yang kedua, manfaatnya yaitu mbak-mbaknya punya kemampuan untuk menafsirkan pola dan ciri kenampakan alam dari hasil pemetaan. Udah? Dari 2 hasil. Yang pertama hasil pemetaan dan yang kedua hasil interpretasi
citra. Jadi yang kedua manfaatnya, mbak-mbaknya diharapkan dapat memperoleh kemampuan untuk menafsirkan. Menafsirkan itu kira-kira gini, kayak membaca, kayak menduga-duga, seperti itu. Menafsirkan pola dan ciri kenampakan alam dari hasil pemetaan dan interpretasi citra. Udah? Yang ketiga, siswa dapat memperoleh pengetahuan tentang konsep dasar dan tahapan kerja SIG. Apa sih kerjanya SIG ini? Nanti saya kasih tahu. Udah? Yang keempat, siswa dapat memperoleh kemampuan menguraikan pengoperasian SIG secara konvensional. Konvensional itu artinya tradisional. Udah? Halo Mbak Erli, selamat malam. Dan yang terakhir, harapannya Mbak belajar SIG dan penginderaan jauh, Mbak belajar tentang sistem informasi geografi adalah siswa dapat memperoleh pengetahuan tentang penerapan SIG dan mampu memberi contohnya. Itu manfaat belajarnya. Udah? Oke. Apa itu SIG? Udah dijawab tadi sama Mbak Ika. SIG adalah Sistem Informasi Geografi. Udah? Jadi yang kita pelajari ini di hari ini, di bab 2 ini yang kita pelajari adalah, ini peta konsep kita. Sistem informasi geografi dalam kajian geografi. Jadi nanti Mbak pelajari apa itu konsep sistem informasi geografi, apa itu pengertian sistem informasi geografi, gimana mengelola sistem informasi geografi, gimana tahapan kerjanya, tahapan kerja sistem informasi geografi, dan apa saja komponen-komponen sistem informasi geografi. Udah? Nanti juga akan belajar mbak-mbaknya gimana sih cara mengoperasikan. Mengoperasikan itu artinya menggerakkan, menggunakan. Udah? Mengoperasikan SIG. Di pengoperasian ini nanti kita pelajari 2 hal. Yang dipelajari pertama adalah apa saja tahap-tahap pengoperasian SIG atau Sistem Informasi Geografi dan bagaimana cara penyajian data SIG. Sudah? Dan yang ketiga yang kita pelajari adalah penerapan sistem informasi geografi. Dan yang keempat, apa peranannya? Kenapa penting kita belajar SIG? Ada nggak perannya dalam kehidupan? Jadi kita mau lihat peranan SIG atau sistem informasi geografi dalam pembangunan data dan wilayah. Jadi SIG inilah yang berperan sangat penting dalam pembangunan data dan wilayah. Sampai sini ada pertanyaan? Paham konsepnya apa kira-kira yang mau dipelajari? Paham? Kalau ada yang mau tanya, tanya dulu yuk. Paham semua? Biar kita lanjut ya. Nanti saya akan buat kuis hari ini. Udah? Saya lanjut. Udah? Yang pertama yang kita pelajari yang A. Tolong diingat-ingat, didengar-dengar. Nanti akan ada kata-kata unik di sini, kata-kata asing, jadi mbak-mbaknya biar paham. Udah? Nanti selesai bab ini, selesai sampai 21 slide, kita punya 21 slide hari ini. Nanti kita akan adakan kuis. Kita selesai kelasnya hari ini jam 10.30. Udah? Yang pertama kita pelajari adalah penginderaan jauh. Apa sih penginderaan jauh, Miss? Udah? Indra jauh itu, penginderaan jauh disingkat dengan indra raja. Indraja. Disingkat dengan indraja. Udah? Apa itu indraja? Itu adalah asal kata dari indra jauh. Udah? Indra itu artinya apa? Kalau mbak-mbaknya ingat pelajaran IPA yang dulu-dulu, panca indera kita ada 5, iya kan? Ada kulit, lidah, ada apa lagi? Ada mata, iya kan? Jadi kenapa dikatakan penginderaan jauh? Iya. Jadi kita menggunakan indera kita di sini. Indera apa yang bisa melihat secara jauh? Ya hanya mata yang bisa lihat.
Makanya dikatakan dia indraja, yaitu artinya indera jauh. Jadi mata bisa ngelihat yang jauh. Udah. Jadi penginderaan jauh ini adalah singkatan dari penginderaan jauh. Jadi inderaja adalah singkatan dari penginderaan jauh atau remote sensing. Jadi nanti mbak-mbaknya kalau ada rezeki kuliah nanti mbak-mbaknya bisa belajar tentang remote sensing. Udah, di Taiwan banyak nih jurusan remote sensing. Jadi remote sensing ini nanti makanya ada mbak-mbak dengar pernah ada satelit, kenapa bisa ada Bluetooth, itu yang pelajari remote sensing. Kenapa bisa data, kok bisa sampai ya data dari handphonenya Mbak Atika ke handphonenya Mbak Oni? Itu di Bluetooth. Kok bisa sampai ya siaran TV RCTI? RCTI contohnya di Jakarta kan itunya. Rumah produksinya di Jakarta kan stasiun TV-nya. Tapi kok bisa sampai ya ke kampung saya ya, kata Mbak Sri Muji. Udah, jadi semua itu diproses dan dikerjakan oleh tim remote sensing namanya. Udah. Jadi ada tokoh hebat di sini namanya Lindgren. Udah. Lindgren bilang bahasanya penginderaan jauh berarti teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Ingat, Lindgren bilang apa? Dia bilang bahwasanya penginderaan jauh adalah teknik yang dikembangkan. Teknik sama dengan apa? Teknik sama dengan Iya, benar. Teknik sama dengan cara. Udah. Jadi si Lindgren bilang, penginderaan jauh itu berarti teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Udah? Jadi nanti kalau saya tanya, apa pendapat Lindgren mengenai pengertian penginderaan jauh? Apa pendapat Lindgren mengenai tentang pengertian penginderaan jauh? Ilmu apa tadi katanya? Mempelajari apa? Ayo Mbak Sri Muji, saya tunggu yuk Mbak Ika. Oke. Mbak Erli bilangnya teknik yang dikembangkan untuk apa? Mbak Oni bilangnya menganalisis tentang bumi. Iya, benar. Udah? Mbak Ika bilangnya remote sensing, boleh. Mbak Atika bilangnya informasi tentang bumi, boleh. Mbak Sri Muji bilangnya menganalisa informasi jarak jauh. Jawaban kelima-lima orang ini benar ya. Udah ada hubungannya. Jadi menurut Lindgren adalah penginderaan jauh adalah teknik yang dikembangkan untuk memperoleh. Jadi dikembangkan. Kenapa tekniknya dikembangkan? Karena dia mau mendapat sesuatu. Kenapa tekniknya dikembangkan? Karena dia mau memperoleh sesuatu. Udah? Jadi penginderaan jauh berarti teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Udah? Jadi dia dikembangkan untuk mendapat apa? Untuk mendapat informasi tentang bumi. Paham? Menurut Lindgren? Sekarang kita lanjut. Menurut Liliesan dan Kiever. Udah? Ada ahli hebat lagi namanya. Liliesan sama Kiever. Tahun 1979, mereka mengatakan bahwa penginderaan jauh itu sama dengan ilmu. Ingat, yang pertama menurut Liliesan dan Kiever, udah, penginderaan jauh sama dengan ilmu. Sudah? Dan dia juga mengatakan penginderaan jauh sama dengan seni. Ingat, sama dengan seni. Sudah? Dan apalagi? Dan mereka juga mengatakan bahwasanya penginderaan jauh adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang objek, area, atau gejala dengan jalan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek. Jadi nanti
Di remote sensing ini nanti yang dipelajari adalah daerah-daerah. Yang dipelajari adalah tempat-tempat. Kenapa kita bisa tahu hutan di Kalimantan itu lebat? Kenapa kita bisa tahu di hutan Kalimantan di hutan Kalimantan ada ular piton, ada lion, ada singa. Kenapa kita bisa tahu? Itu kita tahu bukan karena ada seseorang yang datang ke sana meneliti, bukan. Tapi kenapa kita tahu? Karena adanya satelit, adanya ilmu remote sensing, adanya penginderaan jauh, adanya alat yang mereka ciptakan untuk bisa melihat suatu daerah tanpa kita harus apa? Tanpa kita harus kontak langsung, ini dia. Tanpa kita harus kontak langsung dengan objek. Udah? Paham? Oke, good. Jadi, menurut Lillesand dan Kiefer, penginderaan jauh sama dengan ilmu, sama dengan seni, dan sama dengan teknik untuk mendapat informasi atau memperoleh informasi tentang sebuah objek, area, atau gejala dengan jalan menggunakan alat. Ingat, menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek. Udah? Kita lanjut. Diingat-ingat ya, nanti kita ada kuis ini hari ini. Oke, good. Kita lanjut next. Ini penjelasan gambar di atas. Udah, ini gambarnya. Saya kasih tahu dulu gambarnya. Gambarnya di sini. Udah, ini gambarnya gak diperhatiin. Di sini ada sumber tenaga. Sumber tenaganya apa ini kira-kira? Gambar apa ini? Iya, benar. Gambar matahari. Di sini ada objek. Sudah? Objeknya di sini biasa daerah atau area. Contohnya ini hutan atau pedesaan juga boleh. Udah? Di sini ada pantulan. Ini dia sumber tenaga atau matahari. Ini di atmosfer. Slide-nya nggak ganti. Yang lain ganti nggak ya? Sekarang slide-nya slide ke-7 yang gambar. Yang lain gimana? Ganti. Mbak Sri Muji ganti. Mbak yang lain gimana? Mbak Erli doang atau Mbak Erli live season dulu gimana, Mbak? Mbak Oni juga ganti. Semua ganti berarti ya. Tinggal Mbak Erli. Live season aja dulu Mbak. Ntar masuk lagi Mbak. Udah? Udah? Jadi ada di sini sumber tenaga atau matahari. Baru di sini ada atmosfer. Baru inilah daerah yang akan menjadi objek penelitian. Udah? Ada pantulan cahaya di sini. Iya, HP nggak apa-apa Mbak. Udah, jadi tenaga matahari yang diturunkan ke bawah ini, ke objek ini, akan dipantulkan ke sensor ini, dan adalah dia datanya dalam bentuk gambar atau visual. Ingat, visual itu sama dengan gambar. Udah, datanya dalam bentuk data atau visual. Lihat ini. Udah, nanti akan lahirlah non-citra. Non-citranya kira-kira seperti ini. Non-citra itu nggak berbentuk. Dan citra itu ada gambarnya. Ini kita baca dulu penjelasannya. Udah? Udah? Penjelasan gambar di atas. Lihat. Pada gambar berikut, matahari merupakan sumber tenaga. Udah, tadi Mbak Oni benar. Matahari merupakan sumber tenaga. Udah, sekarang Mbak Erli kita jelasin ini ya, jelasin gambar yang tadi ya, gambar yang ini ya. Udah ganti nggak Mbak Erli?
Udah? Ini gambarnya sekarang yang ini, yang slide ke-7. Belum kelihatan juga. Oh, oke. Sekarang ini. Penjelasan gambar di atas. Udah? Ayo. Tadi ada gambar saya tunjukin. Udah? Jadi tadi di gambarnya itu, Mbak, ada matahari tadi di atas. Udah? Matahari merupakan sebagai sumber tenaga. Sedangkan udara atau atmosfer ini dia. Matahari sebagai sumber tenaga, sedangkan udara atau atmosfer ini sebagai apa? Dia sebagai zat pengantar. Jadi cahaya matahari itu diantarkan ke bumi, diantarkan ke area penelitian, diantarkan ke sebuah daerah melalui apa? Melalui udara atau atmosfer. Udah? Udah? Jadi nanti kalau ada saya kasih pertanyaan. Udah? Elemen bumi yang bersifat sebagai zat pengantar sinar matahari disebut apa? Dan? Atau? Udara, atmosfer atau? Iya, benar. Udah? Jadi kenapa sinar matahari kita bisa sampai ke sini? Yang pertama itu jelas, karena adanya tenaga atmosfer dan tenaga udara yang mengantarkan cahaya matahari sampai ke permukaan bumi. Udah, penjelasan yang kedua. Objek di muka bumi akan memantulkan sumber tenaga ke sensor. Ini dia. Objek ini di permukaan bumi ini, udah sampai dia sumber tenaga mataharinya ke sini. Udah? Sudah sampai sumber tenaga mataharinya ke sini, ke objeknya ini. Udah? Mantul lagi nanti dia sinar mataharinya. Mantul kemana? Dia akan mantul ke sensor. Udah? Dari sensor inilah nanti akan muncul data visual. Data visual itu artinya data gambar. Udah? Data visualnya ada dua. Ada yang non-citra. Non-citra artinya tidak berbentuk atau tidak memiliki gambar atau tidak jelas. Kayak gini dia bentuknya kira-kira kayak kawat kusut atau kayak benang kusut. Udah? Ada yang citra. Udah? Yang citra artinya yang memiliki gambar atau yang ada bentuknya. Udah? Nih. Objek di muka bumi akan memantulkan sumber tenaga ke sensor. Ingat, ada sensor. Di setiap permukaan bumi ini ada sensor. Sudah? Pada objek yang mempunyai tenaga pancaran, jumlah tenaga yang mencapai sensor tergantung pada suhu dan daya pancar objek. Udah? Jadi pada objek yang mempunyai tenaga pancaran, jumlah tenaga yang mencapai sensor tergantung pada suhu dan daya pancar objek. Jadi, semakin panas biasa suhunya, semakin tinggi dia pancarannya. Sudah? Pada sensor inilah objek tersebut direkam. Udah? Direkam dia sama siapa direkam? Direkam dia sama di sini. Ada alat namanya digital. Inilah satelit tadi. Udah? Direkam sama satelit atau alat digital. Sudah? Udah? Pada sensor inilah objek tersebut direkam, diproses,
lalu menghasilkan data penginderaan jauh yang berupa data digital atau citra. Itulah nanti data citra yang ada bentuknya. Sudah? Data tersebut ditafsirkan sehingga menjadi data informasi yang akan dimanfaatkan pengguna data. Agak sulit ya, Mbak? Ini nanti dia datanya. Oke, saya kasih gambar biar gampang. Oke, sebelum kita masuk ke gambar, udah, apa citra, Miss? Pasti nanya kan? Lihat. Pokoknya bayanginnya gini aja deh, belajar SIG ini, belajar penginderaan jauh gini aja bayanginnya. Biar gampang, biar mbak-mbaknya paham. Ada hutan kan, Mbak? Ada hutan. Udah, kalau mbaknya coba nanti buka Google Map, kenapa bisa ada Google Map? Udah, kenapa bisa ada bentuk-bentuk jalan yang seperti itu? Kenapa kita bisa tahu? Iya kan? Kenapa bisa ada peta yang menggambarkan seluruh muka bumi dunia? Udah, tidak mungkin ada orang yang mengelilingi seluruh sudut bumi untuk memberitahukan tentang itu, tidak mungkin. Udah, jadi dimunculkanlah sebuah alat yang kita kenal dengan satelit. Udah, yang kita kenal dengan satelit yang dipancarkan oleh para ilmuwan ke atas permukaan bumi, dan satelit itulah nanti yang memoto-moto gimana sih keadaan di muka bumi ini gitu. Kenapa kita bisa tahu hutan di Kalimantan itu lebat? Ada ular pitonnya, ada lionnya, ada singanya, ada harimaunya. Kenapa? Tidak ada orang yang datang ke sana, tidak akan ada orang yang berdatang ke sana. Tapi kenapa kita bisa tahu? Ada satelit yang memoto apa saja sih kejadian yang terjadi dalam bumi. Udah? Jadi nanti kalau kita belajar penginderaan jauh ini sama dengan alat yang kita kenal namanya dengan satelit yang memoto atau kayak mengcapture atau kayak melihat apa saja yang terjadi di atas permukaan bumi. Makanya kita bisa tahu laut ini besarnya segini, laut ini besarnya segini. Itu nggak mungkin diukur, Mbak. Udah, tapi ada alat yang bisa membaca kira-kira berapa lebar laut ini, kenapa bisa hujan, ada alat yang membaca. Sampai sini paham? Atau biar saya ulangi menjelasinnya. Alat apa tadi yang dapat memfoto atau dapat membaca segala kejadian di atas permukaan bumi? Iya, satelit, benar. Udah? Pada saat kita belajar satelit, berarti kita belajar penginderaan iya, benar, penginderaan jauh, inderaja, benar. Oke, paham ya? Sekarang kita belajar citra. Udah? Citra adalah gambar dari suatu objek sebagai hasil pemotretan dengan kamera. Jadi dalam satelit itu juga terdapat kamera yang memotret apa yang terjadi dalam permukaan bumi. Udah? Jadi citra adalah, ingat pengertian citra. Udah? Citra adalah gambar dari suatu objek sebagai hasil pemotretan dengan kamera. Udah? Jadi kalau saya tanya, gambar dari suatu objek sebagai hasil pemotretan dengan kamera disebut iya, benar, citra. Udah? Citra dibedakan menjadi dua. Udah? Yang pertama citra foto. Citra foto ini yaitu hasil pemotretan kamera foto. Jadi yang foto itu kamera foto. Dan yang kedua, citra non-foto. Citra non-foto ini berupa gambaran hasil objek dari rekaman satelit. Jadi biasanya kalau satelit itu dia bisa menjangkau daerah yang lebih jauh. Kalau citra foto, kayak kamera foto yang kita pegang, dia biasa hanya dapat menjangkau daerah yang tidak berapa jauh.
Pernah nggak Mbak bisa foto, contohnya Mbak foto sesuatu, udah Mbak foto dari depan rumah, tapi dapat jalan. Pada saat Mbak perbesar fotonya, apa yang terjadi Mbak? Kalau pakai kamera foto. Contohnya saya deh. Saya difoto sama Mbak Tika gitu. Saya berdiri depan Mbak Tika sekitar kira-kira 20 meter depan Mbak Tika, lumayan jauh. Pada saat Mbak Tika zoom muka saya atau perbesar muka saya, apa yang terjadi? Iya benar, kelihatan gede benar, pasti kelihatan gede. Tapi apa yang terjadi? Kalau pakai kamera foto, apa yang terjadi? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Coba bayangin, Mbak foto sesuatu. Iya, benar. Bukan citra foto, bukan. Apa yang terjadi pada saat Mbak Tika contohnya foto saya berdiri depan Mbak Tika sekitar 20 meter jauh. Atau kita buat sekitar 100 meter depan Mbak Tika. Udah, pada saat dia zoom foto saya, dia perbesar foto saya, apa yang terjadi, Mbak? Udah, yang terjadi adalah ngeblur. Iya nggak sih? Foto saya jadi ngeblur nggak? Iya bener, gambarnya pecah. Udah, karena dia hanya menggunakan kamera foto. Gambarnya pecah, kalau Mbak zoom dia gambarnya pecah, jadi nggak jelas. Udah? Makanya nanti kalau dibilang dia citra foto, berarti dia menggunakan kamera foto. Bayangin kamera foto yang Mbak punya, handphone yang Mbak punya. Kalau Mbak foto, contohnya Mbak foto bintang di langit pakai handphone Mbak. Pada saat Mbak besarkan itu handphonenya atau kamera handphonenya atau dari layarnya Mbak gedein, dia pasti ngeblur, gambarnya pecah. Iya toh? Iya po yo. Iya kan? Udah. Tapi pada saat kita menggunakan citra non-foto, atau kita kenal dengan istilah satelit, udah, citra non-foto ini dia bisa ngerekam dari jarak yang paling jauh, dia bisa ngerekam tanpa ada blur dalam kamera, tanpa ada gambar yang pecah dalam kamera. Udah, makanya lihat di sini, citra non-foto yang berupa gambaran objek dari hasil rekaman satelit. Jadi kalau dibilang citra non-foto, berarti alat yang digunakan adalah satelit. Tapi kalau dibilang citra foto, berarti yang digunakan adalah kamera foto. Understand? Oke, good. Ini lihat. Ini ada contoh foto citra satelit dan foto udara. Foto udara ini sama dengan citra satelit. Ini diambil dari ketinggian kira-kira, bayangkan ketinggiannya kira-kira 500 km. Udah? Bayangkan. 1 km itu udah tinggi banget loh, Mbak. 1 km itu udah tinggi banget. Tapi bisa kelihatan jelas dia bentuk danaunya. Bahkan nanti kalau kita zoom ini, kita perbesar fotonya, bakal kelihatan nanti rumah-rumah. Kayak Mbaknya pernah buka Google Map nggak? Pada saat Mbaknya buka Google Map, pada saat dia kecil, dia akan yang muncul jalan-jalan. Iya kan? Tapi pada saat Mbak perbesar Google Map-nya pakai jari Mbak di handphone Mbak, akan kelihatan dia nama jalannya apa-apa aja, bentuk rumahnya gimana-gimana aja. Iya nggak sih? Benar nggak sih saya? Pernah ada yang pakai Google Map nggak sih? Iya kan? Seperti itu nggak? Iya. Jadi yang digunakan untuk membuat Google Map itu apa? Satelit kah? Atau kamera foto? Iya, great. Yang digunakan adalah satelit. Sudah? Yang digunakan adalah satelit. Oke? Lanjut, paham sampai sini? Saya yang paham apa enggak? Biar tak jelasin lagi.
Oke, good. Udah lihat? Oke, Mbak Erli. Oke, Mbak Erli benar. Udah? Wahana sistem indraja. Apa tadi pengertian indraja? Iya, nggak apa-apa Mbak Atika. Apa tadi pengertian indraja? Iya, indraja adalah indra jauh. Jadi wahana itu artinya benda, alat, wahana permainan, wahananya apa aja, ada roller coaster, ya kan? Ada tornado, permainan-permainan yang di Ancol itu, udah. Jadi ada juga wahana dalam sistem dan sistem indra raja, ada wahana yang digunakan. Udah, nggak mungkin dong. Contohnya Mbak Erli ini seorang angkasawan, seorang astronot. Gak mungkin dong dia foto bumi dia terbang, ya kan? Gak ada manusia yang bisa terbang ya. Gak mungkin juga burung kita suruh moto, ya kan? Jadi dalam penginderaan jauh, bumi dipotret dari ruang angkasa dengan menggunakan pesawat atau satelit. Udah, pesawat atau satelit inilah yang disebut dengan wahana. Udah? Paham? Halo Mbak Umi, selamat malam. Udah? Dalam penginderaan jauh inilah, bumi dipotret dalam ruang angkasa dengan menggunakan pesawat atau satelit, dan pesawat atau satelit inilah yang disebut dengan wahana. Sudah? Lihat. Iya, nggak apa-apa Mbak Umi. Kan kerja juga kan? Udah, jarak pemotretan terbagi menjadi 3 tingkatan. Udah, menjadi 3 tingkatan ketinggian. Udah, ada 3 tingkatan ketinggian pemotretan. Yang pertama, lihat, ketinggian 1000 meter sampai 9000 meter dari permukaan laut. Udah, berarti ini pesawatnya berada sekitar 9000 meter di atas permukaan laut. Sudah, pemotretan dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang rendah sampai medium. Jadi kalau masih tingginya 1000 meter sampai 9000 meter, udah, pesawatnya itu masih berdiri di tingkat yang rendah atau sampai yang medium. Medium itu artinya pertengahan. Atau bahasa Inggrisnya dibilang low to medium altitude aircraft. Udah, ingat, bahasa Inggris pesawat sama dengan aircraft atau aeroplane juga bisa. Udah, biasanya kalau tidak terlalu jauh, citra yang dihasilkan adalah citra foto atau foto udara. Udah? Mbak Umi, ini kita belajar tentang penginderaan jauh, ya kan? Jadi nanti di penginderaan jauh ini, saya ulang bentar ya. Kita belajar gini Mbak Umi di penginderaan jauh ini. Jadi ternyata ada alat, ada benda yang memfoto gimana kejadian-kejadian dalam bumi. Udah, kenapa kita bisa tahu lebar hutan Kalimantan seperti ini, terdapat gajah Sumatera di daerah Lampung, lebar lautan seperti ini. Kenapa kita bisa tahu? Sudah, karena ada alat yang namanya satelit yang memfoto, udah, yang memfoto atau merekam segala aktivitas dalam muka bumi. Udah, kita lanjut ya Mbak Umi. Udah. Pesawat atau satelit inilah yang disebut dengan wahana. Udah, jadi ada alat yang digunakan untuk memfoto tadi. Yang digunakan adalah satelit atau pesawat. Yang inilah disebut dengan wahana penginderaan. Sudah? Ketinggian 1000 sampai 9000 meter dari permukaan laut, pemotretan dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang rendah sampai medium atau low to medium altitude aircraft. Udah? Citra yang dihasilkan, citra itu ingat, citra itu sama dengan gambar. Udah? Citra yang dihasilkan adalah citra foto atau masih foto udara. Udah? Tapi kalau dia ketinggian sekitar 18.000 meter dari permukaan bumi, ingat 18.000 meter dari permukaan bumi, pemotretan dilakukan dengan pesawat terbang tinggi atau high altitude aircraft. Udah? High, dia lebih tinggi. Kalau tadi dia 1000 sampai 9000, dia masih dikatakan low to medium. Low itu artinya rendah, medium itu artinya sedang. Udah, kalau sudah sampai di angka 18.000, pemotretannya dilakukan di atas 18.000 meter dari permukaan bumi. Udah,
Berarti dia menggunakan pesawat terbang tinggi atau high altitude aircraft. Udah. Citra yang dihasilkan adalah foto udara dan multispectral scanners data. Udah. Dia masih menghasilkan foto udara, tapi dia multi scanner data. Jadi lebih banyak lagi data yang dihasilkan. Ingat, multi sama dengan lebih dari satu. Udah. Kalau dia ketinggian 4.000 km sampai 9.000 km dari permukaan bumi, udah, pemotretannya baru dilakukan dengan satelit. Udah, pemotretan dilakukan dengan satelit. Udah, citra yang dihasilkan adalah jelas citra satelit. Udah, jadi kalau saya kasih pertanyaan. Pemotretan yang dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang tinggi atau high altitude aircraft dengan ketinggian 18.000 meter menghasilkan apa? Gak ada suaranya. Kok nggak ada ya? Yang lain dengar suara saya? Oh, kenceng. Coba Mbak Umi live dulu Mbak, atau mungkin volume handphonenya kurang kuat, atau gimana? Sudah? Jadi jawabannya adalah foto udara dan multispectral scanners data. Iya, bener nih semuanya mbak-mbaknya. Udah? Pertanyaan saya yang terakhir. Pemotretan dilakukan dengan satelit akan menghasilkan iya, benar. Citra satelit. Kita lanjut ya. Udah, saya baca pelan-pelan. Proses pemotretan objek yang sedang diteliti, baik melalui pesawat terbang maupun satelit, merupakan tahapan pengumpulan data. Ya Mbak Umi, udah kedengaran suara saya Mbak Umi? Oke, bagus. Udah. Jadi sekarang kita belajar satelit ya Mbak Umi. Gimana mereka memfoto keadaan bumi kita dari luar angkasa, dari ketinggian yang paling tinggi. Udah. Lihat. Proses pemotretan objek yang sedang diteliti, baik melalui pesawat terbang maupun satelit, merupakan tahap pengumpulan data yang hasilnya berupa citra foto atau citra satelit. Udah? Lebih tinggi mana? Citra foto atau citra satelit? Iya, pinter. Citra satelit, bener. Udah? Tahap pengumpulan data ini, ternyata tahap pengumpulan data ini memerlukan 5 komponen pendukung. Udah? Dia nggak bisa kerja sendiri, dia harus ada 5 komponen pendukungnya. Apa saja 5 komponen pendukungnya? Yang pertama ada tenaga atau energi, ada atmosfer, ada objek yang mau diteliti, ada sensor yang digunakan, dan ada produk atau data yang diperoleh. Udah? Jadi apa yang digunakan untuk meneliti? Yang digunakan untuk meneliti adalah tenaga atau energi. Energi apa tadi? Energi mata. Iya, matahari. Sudah? Apa tadi yang mengantarkan energi matahari ke objek? Apa tadi alat yang mengantarkan energi matahari ke objek atau daerah penelitiannya? Iya, atmosfer. Udah, pada saat energi matahari sampai di objek akan ada sensor, iya kan? Sensor yang nanti akan menghasilkan
produk. Iya, benar Mbak Ika, atmosfer atau udara, benar. Udah? Sampai sini paham atau perlu saya ulang? Oke. Next. Sumber tenaga. Sumber tenaga pada umumnya digunakan adalah tenaga matahari. Pada umumnya mereka menggunakan tenaga sinar matahari. Udah? Sedangkan tenaga yang lain, misalnya sinar bulan atau sinar buatan, biasanya penggunaan sinar matahari sebagai sumber tenaga disebut dengan sistem pasif. Sedangkan apabila tenaga buatan disebut sistem aktif. Ingat, kalau matahari dikatakan dengan sistem pasif, kalau tenaga buatan disebut dengan sistem. Tenaga matahari disebut dengan sistem pasif, sedangkan tenaga buatan disebut dengan sistem aktif. Udah? Iya, benar. Udah? Fungsi dari energi adalah untuk menyinari. Udah? Tadi sumber matahari sebagai energi. Udah? Sebagai pemberi kekuatan. Udah? Fungsi dari sumber energi adalah untuk menyinari objek. Objeknya apa? Permukaan bumi. Udah? Dan memantulkannya pada sensor. Udah? Cerah dan tidaknya wujud objek yang dihasilkan tergantung pada jumlah energi yang diterima atau sensor. Jadi semakin terang mataharinya, udah, semakin baguslah objek atau gambar objek yang diterima. Udah, jadi cerah atau tidaknya tergantung pada jumlah energi yang diterima oleh sensor. Sekarang pertanyaan saya. Sinar yang bersifat pasif disebut sinar pasif. Ya, benar. Pertanyaan yang kedua. Sistem yang disebut aktif dikenal dengan nama tenaga Iya, benar. Tenaga buatan. Udah? Semakin, pertanyaan saya yang ketiga. Iya, benar. Sistem buatan atau tenaga buatan boleh. Udah? Semakin cerah atau tidaknya wujud objek yang dihasilkan tergantung pada apa? Cerah atau tidaknya wujud objek atau gambar yang dihasilkan tergantung pada Iya, tergantung pada jumlah energi yang diterima oleh sensor. Paham sumber tenaga? Oke, kita lanjut sekarang atmosfer. Atmosfer adalah lapisan kulit bumi paling terluar. Udah? Atau di sini dia dibilang lapisan udara yang menyelubungi bumi. Menyelubungi, bayangkan. Menyelubungi itu kayak nyelimutin gitu loh. Kayak dia nutupin, kayak dia ngebungkus gitu. Udah? Jadi atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Ingat, lapisan udara yang menyelubungi bumi. Sudah? Tidak semua spektrum gelombang elektromagnetik sampai di permukaan bumi. Jadi ada gelombang elektromagnetik namanya di luar angkasa, tidak semua dia bisa sampai ke permukaan bumi. Karena apa? Tidak semua sampai. Karena dalam proses atau dalam atmosfer ada proses pembauran dan penyerapan. Udah? Jadi sebenarnya kalau nggak ada atmosfer, Mbak, bumi kita itu panasnya panas banget. Udah? Kenapa dikatakan ada pemanasan global sekarang? Kenapa Indonesia sekarang panasnya panas banget itu? Karena yang paling makin tipis itu lapisan ozonnya. Lapisan ozon itu ada di mana? Lapisan ozon itu terdapat dalam atmosfer. Dalam atmosfer atau dalam selimut bumi atau dalam kulit bumi. Bayangin Mbak nggak punya kulit. Udah? Kalau Mbak kena air panas, atau bayangin Mbak nggak punya kulit contohnya. Kulitnya nggak ada. Udah? Atau kulitnya terkelupas. Kalau kena air panas, pedihan mana yang ada kulitnya atau yang nggak ada kulitnya?
Iya, benar. Yang tidak ada kulit. Yang tidak ada kulit dong, Mbak. Kan dia sudah terbuka kulitnya. Ya kan? Setuju? Setuju nggak nih? Oke, semangat ya. Udah. Atmosfer, ingat pengertian atmosfer. Atmosfer itu sama dengan selimut bumi, sama dengan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Udah, banyak gelombang elektromagnetik di luar angkasa, tapi tidak semua bisa sampai ke permukaan bumi. Karena apa? Karena ada atmosfer. Udah, karena atmosfer itu ada proses pembauran dan penyerapan. Udah, penyerapannya dilakukan oleh siapa? Penyerapannya dilakukan oleh molekul atmosfer. Udah, sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut dengan jendela atmosfer. Sekarang saya tanya. Spektrum gelombang elektromagnetik yang mencapai bumi disebut dengan Iya, benar Mbak Erli. Disebut dengan jendela atmosfer. Pinter banget nih angkatan 5. Lanjut? Lanjut ya. Udah, tadi ada 5 yang dibutuhkan. Ada 5 komponen yang dibutuhkan. Yang pertama tadi sumber energi. Udah. Atau sumber tenaga. Yang kedua tadi atmosfer. Yang ketiga ada objek. Objeknya apa? Objeknya adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Udah? Segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Apa saja? Antara lain atmosfer, biosfer. Biosfer itu artinya biologi, makhluk hidup yang ada di bumi. Hidrosfer, ingat, hidro itu sama dengan air. Iya, benar. Dan litosfer. Litosfer itu apa? Batu-batuan. Udah. Jadi yang menjadi objek penelitian satelit biasa adalah atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Udah. Yang keempat, apalagi komponennya? Komponen yang keempat dinamakan sensor. Udah. Fungsi sensor apa, Miss? Sensor berfungsi sebagai alat perekam objek. Jadi dia nanti yang merekam objek. Udah. Sensor lah nanti yang merekam objek yang sedang diselidiki. Udah? Apa yang diselidiki? Contohnya Mbak Umi, Mbak Erli, Mbak Ika ini seorang astronot. Udah? Mereka sedang melakukan penelitian terhadap hidrosfer, terhadap wilayah perairan. Udah? Alat apa yang mereka gunakan untuk merekam objek? Alat apa? Iya, benar. Alat yang digunakan adalah sensor. Udah? Sensor lah yang digunakan para astronot itu untuk merekam objek yang sedang diselidiki. Sudah? Setiap sensor mempunyai tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Jadi nggak semua sensor dia sama tingkat kepekaannya. Udah? Paham nggak sih ini? Ini dikit lagi loh materi kita. Kalau nggak paham biar saya jelasin lagi. Mbak Umi gimana Mbak? Paham nggak? Biar saya jelasin dari awal Mbak. Soalnya kita waktunya masih banyak. Kalau saya jelasin dari awal, Mbak-Mbak yang lain bisa sambil rehat, duduk bentar, cuma dengerin doang bisa. Gimana Mbak Umi saya jelasin? Karena kelas kita siap jam 10.30. Jam 10.30. Ini masih jam 10:03, masih banyak waktu kok. Saya jelasin Mbak Umi? Oh, lanjut dulu baru nanti review. Oke, boleh.
Oke? Udah? Ada dua macam sensor. Sensor yang pertama namanya sensor fotografik. Udah? Sensor ini berupa kamera, namanya juga fotografik ya. Udah? Sensor ini berupa kamera yang menghasilkan foto atau citra. Udah? Yang kedua, ada namanya sensor elektronik. Sudah? Sensor yang cara kerjanya secara elektrik dan sistem pemrosesannya menggunakan komputer. Udah? Inilah tadi dia satelit. Udah? Sedangkan yang dihasilkan dari sensor elektronik disebut citra penginderaan jauh. Udah? Yang pertama, sensor yang pertama ada sensor fotografik. Sensor ini berupa kamera yang dapat menghasilkan foto atau citra. Yang kedua ada sensor elektronik. Udah? Sensor yang cara kerjanya secara elektrik dan sistem pemrosesannya menggunakan komputer, sedangkan yang dihasilkan sensor elektronik disebut dengan citra penginderaan jauh. Jadi sekarang saya tanya. Udah? Sensor yang menghasilkan citra penginderaan jauh disebut sensor iya, benar. Disebut dengan sensor elektronik. Sampai sini paham dua jenis sensor? Paham apa enggak? Oke. Kita lanjut ya. Ya. Tadi ada 5 komponen. Yang pertama sumber tenaga atau sumber energi. Yang kedua ada atmosfer. Yang ketiga ada objek. Yang keempat ada sensor. Udah? Yang kelima ada namanya produk atau data yang diperoleh. Udah? Jadi dalam melakukan penelitian ini ada produk atau data yang diperoleh. Udah? Produk atau data yang diperoleh berupa citra dan digital. Udah? Data inilah nanti yang akan kita gunakan. Data inilah nanti yang akan digunakan oleh para pengguna data kayak kita ini. Udah? Hasil-hasil foto mereka nanti yang digunakan oleh para pengguna data seperti kita ini. Udah? Paham? Oke, yang ketiga. Udah? Apa sih unggulnya citra penginderaan jauh? Apa sih keunggulan kita memakai satelit? Ini dia keunggulannya. Udah? Keunggulannya, daerah atau kota yang semula tidak tampak dapat direkam, sehingga terwujud dalam bentuk citra yang akhirnya dapat dikenali. Jadi dia jika menggunakan satelit atau jika menggunakan citra penginderaan jauh, udah, daerah atau kota yang tadinya nggak nampak, nggak kelihatan, bisa direkam, sehingga terwujud dalam bentuk citra yang akhirnya dapat dikenali. Udah? Yang B, setiap gambar dapat meliputi daerah yang luas. Udah? Misalnya sampai setengah bola bumi. Udah? Jadi semua gambar itu yang didapat itu, kalau kita mencari gambar menggunakan satelit, gambarnya dapat meliputi daerah yang luas. Udah? Misalnya sampai setengah bola bumi. Jadi setengah bola bumi kita ini bisa dibaca, bisa di-capture, bisa difoto, bisa dilihat, bisa direkam sama satelit tadi. Udah? Sama citra penginderaan jauh. Sudah? Apalagi keunggulannya, merupakan cara yang paling cepat dan tepat untuk memetakan daerah bencana. Jadi melalui satelit lah orang dapat bisa memetakan daerah bencana. Contoh, daerah Aceh ini gampang banget nih kena tsunami. Dari mana kita tahu? Udah, kita tahu dari satelit. Udah? Misalnya, daerah gempa, daerah banjir. Sudah? Kalau banjir contohnya di daerah Sungai Ciliwung itu.
kita taunya kadang di berita itu ada dibuat banjir merendam 1.000 rumah warga. Udah, banjir terjadi sekitar 3.000 meter. Udah, banjir terjadi dengan luas wilayah sekitar 3.000 meter. Dari mana kita tahu? Seng ada orang rupanya yang mengukur itu. Gak ada orang yang mengukur. Dari mana kita tahu? Dari citra penginderaan jauh atau satelit. Sudah? Lihat, pembuatannya dapat diulang-ulang dalam waktu yang pendek. Jadi dapat diulang-ulang di pembuatannya dalam waktu yang pendek. Udah? Dan dari satelit ini merupakan alat yang paling baik untuk pembuatan peta karena dapat menggambarkan objek secara lengkap, mirip dengan wujud sebenarnya. Udah? Kalau peta kan cuma ada bentuk-bentuk daerahnya, iya nggak sih? Sumatera bentuknya seperti ini, Pulau Jawa di bawah Sumatera, Pulau Kalimantan di atas Sumatera, bentuk Pulau Sulawesi seperti huruf K, bentuk Irian Jaya atau Papua seperti hewan unta, iya kan? Hanya bentuk daerahnya yang kita tahu. Tapi melalui satelit, bentuk rumah-rumah warganya pun kita tahu. Udah? Makanya dibilang di sini, keunggulan citra penginderaan jauh adalah alat yang baik untuk pembuatan peta karena dapat menggambarkan objek secara lengkap dan mirip dengan wujud sebenarnya. Sudah? Yang terakhir, apalagi keunggulannya, citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Terestrial ini maksudnya tidak bisa kita jelajahi secara manusiawi. Sama kayak saya bilang hutan tadi. Sama kayak saya bilang luasnya laut tadi. Bisa nggak kita sentuh? Bisa nggak kita ukur luasnya laut gitu besar? Ya ora iso kan? Tapi dengan adanya satelit kita bisa tahu lebar Samudra Pasifik sekitar berapa ribu kilometer. Paham keunggulan citra penginderaan jauh? Atau udah pada tidur ini? Mbak Sri mulu dapat yang balas, yang tadi kemana ini? Yang lain kemana? Mbak Ika udah tidur ya? Mbak Ika yang paling sering tidur ya? Habis cuci piring. Iya Mbak Ika kalau udah belajar ngantuk nih, ngantuk. Sekarang semangat dong. Biar pinter, mana tahu nanti jadi astronot, jadi pembuat satelit. No miss, just left this season. Amin, amin Mbak Umi ya. Jadi saya ulangi lagi ya Mbak Umi, jelasinnya ya. Kalau ada waktunya. Buat onde-onde aja, Miss. Udah, kita lanjut ya. Udah, apa manfaatnya? Manfaat citra penginderaan jauh adalah yang pertama, sebagai alat penerima. Jadi dia bisa sebagai alat penerima. Udah, citra merupakan alat yang baik dalam memberikan rekaman objek. Jadi dia merupakan alat yang paling bagus untuk memberikan rekaman objek. Sehingga citra dapat berguna bagi pendidikan dan pengajaran geografi, juga merupakan alat untuk mendukung penelitian geografi. Udah? Yang kedua, untuk mendapat kenyataan baru. Udah? Jadi dari citra lah kita tahu, dari citra penginderaan jauh lah kita tahu bahwa setiap saat dalam cuaca apapun, pengambilan citra dilakukan. Citra merupakan sumber data dan dapat menyajikan gambar secara lengkap. Jadi kenapa di Taiwan ini lagi? Kenapa bisa tahu bakalan hujan ini? Untuk besok kita udah tahu cuaca. Bakalan panas, bakalan hujan. Dari mana kita tahu? Dari satelit tadi, dari citra penginderaan jauh tadi. Iya kan? Iya, benar dari satelit. Udah? Makanya dia dikatakan iya, benar Mbak Umi. Makanya dia dikatakan untuk mendapatkan kenyataan terbaru. Udah?
Jadi setiap saat dan dalam cuaca apapun, pengambilan citra dapat dilakukan. Citra merupakan sumber data dan dapat menyajikan gambar secara lengkap. Udah? Yang ketiga, alat penjelasan. Jadi melalui citra penginderaan jauh, kita bisa melakukan alat penjelasan. Dia sebagai alat penjelasan. Udah? Citra merupakan alat yang baik untuk memahami letak dan susunan gejala di muka bumi, karena citra menyajikan gambar yang lengkap dan wujud yang sebenarnya. Dia menyajikan gambar yang lengkap dan wujud yang sebenarnya. Sudah? Jadi satu-satunya alat yang mau menyajikan atau menggambarkan wujud yang sebenarnya adalah satelit atau citra penginderaan jauh. Udah? Yang terakhir, manfaat belajar citra, alat bantu untuk menyusun teori. Alat bantu untuk menyusun teori. Udah? Foto udara merupakan penghubung yang baik antara fakta dan teori. Udah? Teori disusun berdasarkan penelitian yang dibuat dengan tingkat kepercayaan antara fakta dan teori. Udah? Finish. Yang terakhir. Udah? Manfaat data satelit. Udah, apa manfaat data satelit? Yang pertama, di bidang geografi. Di bidang yang kita pelajari sekarang. Udah, untuk pemetaan tematik. Jadi dari citra kita bisa buat pemetaan tematik. Masih ingat apa peta tematik? Ada yang masih ingat apa peta tematik? Apa kemarin peta tematik? Dari namanya aja kelihatan. Peta tematik apa? Peta yang menggambarkan dengan skala. Boleh, tapi ingat, semua peta ada skala. Iya kan? Jadi peta tematik apa? Ada yang bisa nggak ya? Semua peta menggambarkan kenampakan permukaan bumi. Kemarin peta ada dua jenis. Yang pertama peta umum sama yang kedua peta tematik. Peta tematik apa? Peta kecil, bukan. Yang ayo, lagi ya Gio. Udah? Dari namanya aja kelihatan, Mbak. Peta tematik itu adalah, iya benar, peta sesuai tema, peta secara khusus. Udah? Kalau peta umum dia gambar semua. Dia gambar semua daerah. Kalau peta tematik, dari judulnya kita udah tahu. Contohnya, peta daerah hasil tambang. Berarti dia apa? Secara khusus dia menggambarkan daerah hasil Iya, benar. Hasil tambang. Iya kan? Udah, jadi melalui satelit, melalui citra penginderaan jauh tadi, apa manfaatnya dalam bidang ilmu geografi? Kita bisa tahu, oh daerah Kalimantan ini penghasil tambang yang bagus, penghasil batu bara yang bagus. Daerah Aceh ini banyak minyak buminya. Iya kan? Gak mungkin ada orang yang mau menggeruk tanah Aceh itu biar tahu, biar dia tahu, oh di situ ada banyak minyak bumi. Gak mungkin. Ada satelit yang membantu mereka. Sudah? Lihat ini, peta dan pemetaan. Ini PR-nya kemarin ya. Udah, dari ini aja, dari gambar peta ini. Ini peta khusus atau peta umum? Ini peta tematik atau peta umum?
Dari judulnya, peta apa ini? Iya, benar. Ini peta tematik. Peta apa? Menggambarkan tentang apa? Dari peta ini kita tahu apa? Iya, benar. Hasil bumi dan laut Indonesia. Benar. Dari peta itu kita tahu apa? Dari hasil bumi dan laut Indonesia. Oke? Paham? Udah? Manfaatnya yang kedua. Udah? Di bidang geologi. Udah, geologi itu ilmu bumi, sama. Dari bidang geologi, kita bisa tahu kenampakan batuan yang berbeda. Dapat dilacak dari foto satelit. Di mana ada batu marmer, kita bisa tahu dari satelit. Di mana ada batu bara, kita bisa tahu dari satelit. Sudah? Di bidang pertanian dan kehutanan, foto satelit dapat digunakan untuk identifikasi di mana itu hutan mangrove. Tahu hutan mangrove ya? Hutan mangrove itu hutan bakau. Udah? Oh, ternyata di daerah Purwokerto ini ada hutan mangrove. Ternyata di daerahnya Misriana di Sumatera ini ada hutan rawa. Dari mana kita tahu? Dari satelit. Itulah manfaatnya. Udah? Di mana hutan mangrove, di mana hutan rawa, di mana alang-alang. Udah? Di mana ladang yang berpindah-pindah. Kita semua tahu itu dari satelit. Di bidang arkeologi ingat, arkeologi itu adalah pengerukan atau penelitian atau pencangkulan benda-benda zaman purbakala. Udah? Apa fungsi satelit dalam bidang arkeologi? Dalam kajian tentang kerajaan Majapahit pernah dipelajari oleh tim gabungan Fakultas UGM, Fakultas Geografi UGM dengan menggunakan foto udara. Jadi satelitlah yang membantu mereka mengetahui di mana sih terdapat peninggalan kerajaan Majapahit. Paham manfaat satelit? Oke, kita lanjut. Slide yang terakhir. Udah? Di bidang oceanografi. Di bidang oceanografi, ingat, oceanografi, sea itu artinya apa? Sea itu artinya lah iya, laut. Sekarang orang sering bilang kan, vitamin C. Vitamin laut itu berarti. Udah? Ini dia, sea ini artinya laut. Sea, udah? Di bidang oceanografi, fungsi satelit apa? Manfaat satelit apa? Dapat mengetahui di mana ada kebocoran atau tumpahan minyak di laut. Udah? Sehingga dapat ditanggulangi. Karena kalau ada bocor minyak di laut, kalau nggak langsung ditanggulangi, apa yang terjadi, Mbak? Ikan-ikannya pada gimana? Iya, benar, pada mati. Iya, pencemaran juga boleh. Udah, di bidang perikanan atau di bidang kelautan, udah, manfaat satelit adalah memberi informasi kepada para petani, kepada para nelayan dalam menentukan di mana lokasi penangkapan ikan di laut. Udah. Jadi di bidang perikanan memberi informasi kepada nelayan dalam penentuan lokasi penangkapan ikan di laut. Jadi di mana ada ikan, contohnya di daerah utara laut, ke arah utara laut, ke situ nelayan datang. Dari mana nelayan tahu? Udah, dari satelit. Udah, yang terakhir. Di bidang pertahanan, ternyata juga satelit punya fungsi atau punya manfaat dalam bidang pertahanan. Apa fungsinya? Udah. Di bidang pertahanan dan keamanan, memberi informasi yang akurat terhadap kondisi wilayah-wilayah. Jadi, dari satelitlah kita tahu di mana sih batas-batas teritorial Indonesia, bahkan kita tahu keberadaan kekuatan pasukan musuh.
Jadi tiba-tiba nanti ada perang, kita tahu dari satelit. Udah, dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan GPS atau Global Positioning System. Udah, GPS sama dengan Global Positioning System. Udah, sebuah rudal itu tembakan yang gede. Udah, yang bentuknya kayak pulpen tapi dia pulpen gede banget. Udah, sebuah rudal dapat ditembakkan secara tepat dengan panduan satelit. Udah, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Udah siap ini materinya? Kalau nggak ada pertanyaan, biar saya review bentar, karena tadi Mbak Umi agak telat dikit. Paham yang lain? Biar saya review. Pada saat saya nge-review ke Mbak Umi, yang lain tolong didengar. Udah? Nanti setelah itu, kalau kita masih ada waktu, kita akan adakan kuis. Oke? Oke, Mbak Umi, sekarang kita belajar penginderaan jauh, Mbak. Ini bab 2. Kita sekarang belajar geografi, kita belajar penginderaan jauh. Udah? Kita belajar penginderaan jauh. Udah, bab 2 pelajaran geografi. Apa yang dipelajari di sini? Kita belajar penginderaan jauh atau SIG. SIG itu sama dengan ini dia. Apa itu SIG? SIG sama dengan Sistem Informasi Kajian Geografi. Udah, jadi kenapa geografi bisa dikaji? Karena ada sistem informasi yang membantu pengkajian geografi. Sudah, nanti sini kita akan belajar apa itu konsep SIG, apa pengertiannya, gimana pengelolaannya, gimana tahapan kerjanya, apa aja komponennya. Udah, yang kita pelajari hari ini adalah yang ini. Pengertian SIG, pengelolaan SIG, tahapan kerjanya, dan komponen-komponen SIG. Udah? Lanjut. Udah? Penginderaan jauh. Kita sekarang belajar penginderaan jauh. Udah? Dia disingkat Indraja. Indraja itu sama dengan indra jauh. Jadi gabungan dari kata indra dan jauh. Udah? Lihat. Indraja adalah singkatan dari penginderaan jauh atau remote sensing. Udah? Jadi nanti kalau mbaknya ada rezeki mau belajar tentang indera jauh, nanti mbaknya ngambil jurusan remote sensing. Remote sensing disebut sini, yang dimaksud remote sensing sini siapa? Yang dimaksud remote sensing adalah si satelit tadi. Udah? Ada orang hebat namanya Lindgren. Udah, Lindgren. Lindgren mengatakan bahwa penginderaan jauh berarti teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Jadi penginderaan jauh itu adalah teknik yang dikembangkan untuk menganalisis informasi tentang bumi. Sudah? Menurut Lillesan dan Kiefer, udah, penginderaan jauh bukan belajar tentang bumi aja. Yang dipelajari ada ilmu. Penginderaan jauh berarti ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, area, atau gejala dengan jalan menggunakan alat atau tanpa kontak langsung dengan objek. Udah? Gak mungkin dong orang meneliti hutan Kalimantan itu yang ada singanya, yang ada ularnya langsung. Gak mungkin. Makanya dia pakai alat. Alat apa yang digunakan? Alat yang digunakan adalah satelit. Sudah? Kita lanjut. Ini gambar, nanti Mbak bisa dengar penjelasannya. Nanti bisa lihat videonya. Udah, biar cepat. Udah. Setelah nanti satelit muncul, udah ada nanti citra yang dihasilkan. Citra itu apa? Citra itu adalah gambar dari suatu objek sebagai hasil pemotretan dengan kamera. Udah, citra dibagi menjadi dua. Ada citra foto. Kalau citra foto berarti dia menggunakan kamera foto. Ada citra non-foto. Udah? Dia menggunakan rekaman satelit. Sudah? Biasanya citra foto ini, hasil gambarnya ini kurang bagus. Atau pada saat dia di zoom, Mbak bayangkan Mbak punya handphone. Mbak foto Mbak Ika, contohnya Mbak Umi foto Mbak Ika. Mbak Ika berdiri 20 meter jauh di atas Mbak, jauh di depan Mbak.
Pada saat Mbak foto Mbak Ika, pada saat Mbak zoom kamera handphonenya, apa yang terjadi? Pasti ngeblur kan? Pasti pecah gambarnya. Itu makanya dikatakan dia citra foto atau menggunakan kamera foto. Tapi pada saat Mbak menggunakan rekaman satelit, udah, mau sejauh apapun, pada saat Mbak zoom dia gambarnya, sama kayak Mbak buka Google Map, udah, pada saat Mbak zoom Google Map-nya, bahkan semakin jelas nampak rumah-rumah warganya. Coba nanti dicoba deh Google Map. Udah, kita lanjut. Ini dia menggunakan satelit. Ini direkam dari ketinggian berapa ratus kilometer, dan terlihat jelas kan bentuk danaunya kan? Terlihat jelas dia bentuk fotonya. Lihat, contoh citra satelit dan foto udara. Sudah? Lihat, ada wahana, ada alat yang digunakan. Sudah, ada alat, ada wahana yang digunakan dalam melakukan penginderaan jauh. No voice? Mbak Umi dengar suara saya? Dengar Mbak Umi? Mbak Sri dengar? Oh ada. Mbak Ika kenapa nggak dengar Mbak E? Udah? Ada wahana yang digunakan dalam sistem penginderaan jauh. Wahananya apa aja? Gak mungkin dong Mbak Oni terbang ke atas langit untuk bisa foto-foto pakai satelit, nggak mungkin. Tapi ada wahana yang digunakan. Sudah? Wahana yang digunakan adalah pesawat atau satelit. Udah? Pesawat atau satelit inilah yang disebut dengan wahana. Udah? Kita lanjut. Udah? Jarak pemotretan terbagi menjadi 3. Ada 3 jarak pemotretan. Udah? Jarak pemotretan yang pertama ada ketinggian 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan laut. Udah? Kalau 1000 sampai 9000 meter dia dikatakan low medium altitude aircraft. Udah? Berarti pesawat terbangnya hanya sampai di tingkat rendah, dan medium. Medium itu artinya tengah. Udah? Kalau dia cuma di ketinggian 1000 sampai 9000 meter, berarti citra yang dihasilkan adalah citra foto atau foto udara. Udah? Ketinggian yang kedua ada sekitar 18.000 meter dari permukaan bumi. Sudah? Pemotretan dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang tinggi. Kalau tadi yang 1000 sampai 9000 masih pesawat terbang rendah sampai medium, low to medium. Udah? Kalau yang 18.000 meter dia sudah menggunakan pesawat terbang tinggi atau high altitude aircraft. Udah, ingat, high artinya tinggi, aircraft artinya pesawat. Sudah? Biasa citra yang dihasilkan adalah foto udara dan multispectral scanners data. Udah? Yang terakhir, ketinggian 400 km. Ingat, 400 km pasti tinggi banget nih. Sampai 900 km dari permukaan bumi. Yang digunakan itu nggak pakai foto lagi. Tapi yang digunakan adalah pemotretan dilakukan dengan menggunakan satelit. Atau citra yang dihasilkan adalah citra satelit. Sampai sini Mbak Umi paham? Yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut biar cepat ya. Udah? Proses pemotretan objek yang sedang diteliti, baik melalui pesawat terbang maupun satelit, merupakan tahap pengumpulan data yang hasilnya berupa citra foto atau citra satelit. Berarti saya tanya di sini sama Mbak Umi, lebih tinggi mana, citra foto atau citra satelit? Ayo, ada yang ingat, lebih tinggi mana, citra foto atau citra satelit? Ingat, citra foto tadi hanya di ketinggian 1000 sampai 9000 meter. Iya, citra satelit. Citra satelit tadi ketinggiannya berapa kilometer? 400 sampai 900 kilometer. Ya kan? Udah? Tahap pengumpulan data di bumi yang menggunakan citra satelit tadi, dia punya 5 komponen pendukung. Udah? Pertama itu komponen pendukungnya ada namanya sumber tenaga. Sumber tenaganya apa yang digunakan? Sumber tenaga yang digunakan adalah sinar matahari. Udah? Fungsi dari sumber energi adalah untuk
untuk menyinari permukaan bumi. Jadi sinar matahari itu kayak senter, kayak sinar yang bisa memantulkan cahaya pada sensor. Udah, kalau dia gelap-gelap di foto nggak akan kelihatan apa-apa. Kalau dia di foto pada saat ada bulan nggak akan kelihatan apa-apa. Udah, makanya biasa sumber tenaganya itu, sumber cahayanya itu menggunakan sumber tenaga matahari. Udah, yang kedua, ada namanya atmosfer atau atmosfer. Atmosfer, ingat, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer itu kayak selimut bumi. Udah? Tidak semua spektrum gelombang, ternyata di luar angkasa itu ada gelombang spektrum atau ada spektrum gelombang elektromagnetik. Udah, gak semuanya itu sampai ke permukaan bumi. Karena apa? Karena sebagian ditahan sama atmosfer. Udah, diserap sama atmosfer. Udah. Sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik yang sampai ke permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Udah? Ingat. Yang ketiga, apa komponen pendukung? Yang ketiga ada objek. Objeknya biasa di sini apa? Yang menjadi objeknya adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Baik itu atmosfer, biosfer. Biosfer ini tentang biologi, tentang makhluk hidup, hidrosfer tentang air, litosfer tentang batu-batu. Sudah? Jadi yang menjadi objek penelitiannya adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi. Sudah? Yang keempat ada sensor. Sensor ini apa? Sensor berfungsi sebagai alat perekam objek yang sedang diselidiki. Udah? Setiap sensor biasanya mempunyai tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Jadi sekarang saya tanya buat Mbak Umi, Mbak Ika, Mbak Oni, Mbak Sri Muji, Mbak Atika. Udah? Alat yang digunakan untuk merekam objek penelitian yang sedang diselidiki disebut alat apa? Iya, benar. Jawabannya sensor. Udah, sensor ada dua. Yang pertama sensor fotografik. Fotografik itu berarti yang dia tangkap cuma kecil gambarnya, bukan kecil, kurang jelas gambarnya. Sensor fotografik. Sensor ini berupa kamera yang dapat menghasilkan foto atau citra. Udah? Sementara yang lebih bagus lagi sensor elektronik. Udah? Sensor yang cara kerjanya secara elektrik dan sistem pemrosesannya menggunakan komputer. Udah? Sedangkan yang dihasilkan dari sensor elektronik disebut citra penginderaan jauh. Jadi sekarang saya tanya, yang lebih baik dalam menghasilkan gambar adalah sensor fotografik atau sensor elektronik? Yang lebih bagus dalam menghasilkan gambar, sensor fotografik atau sensor elektronik? Iya, benar. Sensor elektronik. Sampai sini Mbak Umi paham? Paham? Udah? Produk atau data yang diperoleh berupa citra atau digital. Data inilah nanti yang akan digunakan para pengguna data. Siapa para pengguna datanya? Para pengguna datanya ada mbak-mbaknya, ada saya, ada seluruh para peneliti. Jadi segala sesuatu yang ditangkap sama satelit tadi akan digunakan oleh semua orang. Contoh, dari satelit lah kita tahu tentang pengaplikasian cuaca. Udah, kita bakalan tahu di besok itu bakalan panas dari mana kita tahu? Dari satelit. Sudah? Dari mana kita tahu bakalan typhoon nanti? Minggu depan contohnya, dari satelit. Udah? Sampai sini paham? Yang tadi Mbak udah ikut kan tentang manfaat satelit, udah paham tadi kan manfaat satelit, keunggulan citra penginderaan jauh. Udah? Paham? Paham ya? Kelas kita udah berakhir berarti malam ini ya. Kita nggak sempat kuis karena jamnya udah lewat, jam 10.38 sekarang. PR kita hari ini nggak ada. Udah. Terima kasih buat yang hadir malam ini. Aduh, Mbak Sadia baru muncul. Kelas kita udah berakhir, Mbak Sadia. Maaf. Mbak Sadia bisa lihat rekaman nanti ya. Udah. Saya mau tanya dong, Mbak. Nanti saya hari ini nggak bisa masuk, Mbak. Mbak Uni jangan live dulu ya, Mbak. Hari Rabu kita ada kelas nanti, hari Rabu tanggal 9 bulan Agustus. Saya nggak bisa masuk, hari Rabu tanggal 9 bulan Agustus.
Gimana kalau kita kosong hari Rabu tanggal 9 bulan Agustus, kita ganti jadi hari Minggu belajarnya, gimana Mbak? Minggu pada bisa masuk nggak ini? Gimana Mbak Oni, Mbak Ketua kelas yang lain bisa nggak Minggu kita ganti? Jadi kita Minggu, iya nggak apa-apa bahasa dia, saya juga ngerti kok. Kerja ya Mbak, iya benar-benar nggak apa-apa Mbak. Gimana Mbak? Setuju nggak kalau untuk Rabu tanggal 9 saya ganti ke hari Minggu? Ke hari Minggu ini. Jadi Rabunya Mbak tanggal 9 libur, kita belajarnya jadi hari Minggu ini. Hari Minggu pada bisa nggak sih belajar? Hari Minggu ini tanggal 1. Oke. Tanggal 30. Tanggal 30. Gimana Mbak ya? Setuju nggak? Pada setuju nggak? Atau kita ganti? Atau gimana? Karena saya udah tanya tutor lain. Oh, hari Minggu ada Mister Ganda. Minggu tanggal ini, tanggal 2 ada Mister Ganda ya? Ada hari lain nggak sih? Atau gini aja ya Mbak, kita kan geografi biasanya kan ini 2 les ya 1 hari ya, jadi cuma 2 jam pelajaran. Oh, kalau enggak Mbak cek dulu, nanti langsung kabari ya, nanti saya kabari ke, iya boleh Mbak Oni. Oke, thank you ya Mbak Sadia. Maaf kelasnya udah berakhir, atau Mbak Sadia mau saya ajarin sendiri biar yang lain pada live? Saya nggak apa-apa kok ngajarin sendiri. Atau Mbak Sadia mau dengar ininya, mau dengar rekamannya aja? Kalau Mbak Sadia mau saya ajarin sendiri, biar teman-temannya pada live, kita bisa tinggalin kelasnya, tinggal Mbak Sadia sama saya. Oh, ntar lihat YouTube aja. Oke. Maaf ya Mbak, nggak apa-apa ya Mbak. Oke, makasih semuanya. Hari ini kita nggak ada PR. Selamat istirahat, sampai ketemu hari Senin. Kita ada kelas hari Senin tanggal 31. Udah? Kita ada kelas Senin tanggal 31 pelajaran sosiologi. Udah, selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Semangat ya. Oke, boleh pada live, Mbak. Iya, sama-sama, Mbak. Sama-sama, Mbak Sri Muji. Mbak Sadia kalau nggak ngerti ditanya ya, Mbak. Oke, Miss. Thank you for tonight. God bless you, Miss. Have a nice dream. Thank you.